Salam, perkenalkan nama saya Hendra Pardede dengan NIM 240104016, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan matkul Dasar-Dasar Manajemen. Dosen pengampu Pak Nasib Tuan Lumbang Gaul, MED. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dengan pertanyaan 1. Jelaskan pengertian manajemen dan kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Manajemen adalah kegiatan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengawasan controlling dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan juga dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kaitan dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu dalam pelaksanaan pendidikan sangat dibutuhkan manajemen untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan membantu melatih agar dapat teratur dan terencana. Nomor 2, jelaskan mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Karena suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dibarengi atau tidak mengikuti prinsip manajemen. Pentingnya manajemen bagi suatu organisasi adalah agar setiap perencanaan yang dilakukan suatu organisasi dapat menghasilkan tujuan bersama. Dan dalam organisasi, manajemen sangat terpengaruh karena pengelolaan dan pembagian tugas yang relevan atau adil menurut jabatan tingkat dalam suatu organisasi. Dan setiap organisasi membutuhkan tujuan yang jelas dan terencana. Oleh karena itu, dalam pendidikan juga membutuhkan perencanaan dalam organisasinya agar memiliki tujuan dan struktur yang jelas. Nomor 3, jelaskan bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Seperti kita ketahui, fungsi manajemen dalam organisasi pendidikan yaitu 1. Perencanaan, menentukan tujuan jangka pendek dan panjang sekolah. Contoh implementasi yang kita dapat, sekolah membuat rencana pembelajaran tahunan, menentukan target nilai ujian nasional, dan menyusun anggaran untuk memiliki buku-buku baru. 2. Pengorganisasian, membentuk struktur organisasi yang jelas. Pengorganisasian seperti membentuk struktur organisasi yang jelas. Contohnya, sekolah membagi tugas antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas. 3. Pengarahan seperti memotivasi guru dan staf dan memberikan arahan dan bimbingan. Contohnya, kepala sekolah mengadakan rapat rutin dan guru untuk membahas perkembangan pembelajaran dan memberikan motivasi. Dan yang keempat, pengendalian, seperti mengevaluasi kinerja guru dan siswa dan membandingkan hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Contohnya, sekolah mengadakan ujian tengah semester dan akhir semester untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran. Dengan mengikuti fungsi manajemen, suatu sekolah dapat bergerak dan mengelola suatu proses pembelajaran yang jelas. Tidak bingung dengan pembagian yang dilakukan dari pusat dengan kemampuan tenaga pendidik masing-masing. Dan dapat bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Nomor 4, jelaskan minimal 10 prinsip manajemen Hendra Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan. 1. Divisi pekerjaan, membuat pekerja secara spesifik. Kegiatan manajemen dapat berlangsung dengan baik apabila setiap pekerjaan diuraikan secara khusus sehingga tidak terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaannya. 2. Otoritas, adanya hak untuk memberikan perintah dan disertai dengan tanggung jawab. Manajemen dapat berlangsung apabila ada yang dimanajemenkan. Pemegang otoritas dalam kegiatan manajemen disebut manajer. Dialah yang memberikan perintah dan bertanggung jawab terhadap kegiatan manajemen di sebuah organisasi. 3. Disiplin, harus mematuhi dan peduli terhadap aturan yang ada di organisasi. 4. Kesatuan perintah, setiap pekerja sebaiknya menerima arahan hanya dari satu supervisor
Pada sebuah organisasi, tidak baik terlalu banyak perintah atau bos karena dapat membuat kebingungan para bawahan yang bekerja. 5. Kesatuan pengarahan. Setiap grup dapat dari kegiatan organisasi yang memiliki tujuan sama seharusnya diarahkan oleh satu manajer dengan menggunakan sebuah perencanaan. 6. Subordinasi kepentingan individu dan kepentingan umum. Kepentingan organisasi harus diprioritaskan dari kepentingan baik personal maupun kelompok tertentu. Yang ketujuh, remunerasi. Pekerja harus diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Penghargaan adalah hak setiap orang bekerja sesuai dengan kinerjanya agar tidak memunculkan kecemburuan sosial. 8. Sentralisasi. Sejauh mana bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan? Karenanya harus ditemukan tingkat maksimal pemusatan untuk setiap kondisi. Yang kesembilan, rantai skalar. Garis otoritas dari atas ke bawah harus jelas, sebagaimana dapat digambarkan pada struktur organisasi. Yang ke-10, aturan. Setiap orang dan bahan-bahan di organisasi harus berada di tempat benar pada waktu yang benar. Dan yang ke-11, keadilan. Pimpinan harus memperlakukan bawahan dengan penuh kasih dan adil. Yang ke-12, kestabilitasan masa kerja personil. Pekerja yang begitu cepat dengan melakukan perencanaan pekerja secara beraturan dan memastikan bahwa pergantian adalah solusi terbaik mengisi kekurangan. Yang ke-13, inisiatif. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memulai dan melaksanakan pekerja supaya berusaha dengan maksimal. Yang ke-14, semangat kesatuan. Meningkatkan semangat tim untuk membangun keharmonisan dan kesetiaan dalam organisasi. Soal yang kelima, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, membentuk kepribadian siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dan mengidentifikasikan kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Manajemen pendidikan dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sumber daya yang dikelola dalam manajemen pendidikan dapat berupa manusia, uang, materi, metode, mesin, market, waktu, dan informasi. Manajemen pendidikan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak yang terkait seperti guru, siswa, staf, dan masyarakat. Dan soal yang keenam, jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi pendidikan. Proses manajemen merupakan rangkaian kegiatan atau tahap yang dilakukan dalam menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lebih kepada aktivitas-aktivitas individual yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti kepala sekolah membuat rencana anggaran tahunan, guru memberikan tugas kepada siswa, atau staf administrasi mengelola data siswa. Sedangkan manajemen proses adalah peningkatan sistematis dalam mengelola seluruh rangkaian aktivitas atau proses dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus lebih kepada keseluruhan aliran kerja atau proses bisnis yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, proses penerimaan siswa baru, proses penilaian kinerja guru, atau proses pengelolaan perpustakaan. Demikian yang saya dapat paparkan, saya ucapkan terima kasih.